Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reja Syapalepi, berasal dari IAT 2A, akan memenuhi UAS PKN, yakni memaparkan materi pertama hingga materi ke-13. Langsung saja, materi pertama yakni pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk diajarkan sejak dini, karena salah satu tujuannya untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang dimiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum, serta politik. Lanjut, bab kedua yakni identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibentuk dan disepakati oleh suatu bangsa sebagai identitasnya. Sementara bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia yakni 1. Bahasa Indonesia, 2. Bendera negara yaitu sang merah putih, lalu ketiga lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya, lambang negara yakni Garuda Pancasila, semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulatan kerakyatan. Lanjut pada bab ketiga yakni konstitusi bernegara. Konstitusi merupakan suatu hal penting yang ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Dalam hal ini, konstitusi merupakan satu norma, sistem politik, dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Dengan begitu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan dari konstitusi yakni memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Selain itu juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Konstitusi di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut pada bab 4 yakni nilai dan norma konstitusi. Nilai adalah suatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Lanjut yakni pada bab ke-5, sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konstitusi pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari hukum dasar tertulis yang dimana akan lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar. Dari hal tersebut, pemikiran historis, sosiologis, dan politik diambil pada saat para pemimpin bangsa melakukan perumusan konstitusi. Perumusan tersebut bukanlah sebuah hal yang ditulis dalam waktu satu malam seperti tugas yang kita kerjakan saat ini mungkin ya, akan tetapi juga dengan segala macam pemikiran keras yang dalam dan tajam terhadap apa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu hingga masa kini masih efektif untuk dapat digunakan. Selanjutnya yakni bab ke-6 dengan tema hak dan kewajiban. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan juga hak perlu sebagai seorang warga di suatu negara. Sementara itu, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri.
di sisi lain, kewajiban yakni sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menjadi seorang warga negara berarti memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individunya. Warga negara yang baik hendaklah harus menjalankan kedua hal tersebut secara seimbang. Selanjutnya, bab ke-7 yakni harmoni, hak dan kewajiban. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman di dalam agama. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat. Selanjutnya yakni bab ke-8, demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi seperti yang kita tahu berasal dari literatur Yunani, yakni demokratia, yang terbentuk dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Berbeda dengan sistem pemerintahan kediktatoran, oligarki, monarki, dan aristokrasi. Indonesia adalah negara yang menjadi demokrasi Pancasila sebagai landasan negara. Demokrasi Pancasila sendiri dapat diartikan sebagai sistem demokrasi yang penggunaan Pancasila sebagai dasar hukum, di mana semua peraturan yang ada merujuk atau bersumber dari Pancasila. Selanjutnya pada bab ke-9, demokrasi di berbagai negara. Bukan hanya di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi, tetapi di berbagai negara juga menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi di berbagai negara ada berbagai macam, yakni yang pertama demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan secara langsung. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas warga dalam politik. Yang kedua yakni demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Yang ketiga, demokrasi semi langsung. Beberapa negara demokrasi modern yang sebagian besar bersifat tidak langsung juga sangat bergantung pada bentuk aksi politik yang secara langsung demokratis. Lalu ada demokrasi presidensial. Dari kata presidensial saja kita sudah mengetahui bahwa sistem demokrasi presidensial merupakan sistem presiden yakni presiden suatu negara memiliki sebagian besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Lalu ada juga demokrasi parlementer. Demokrasi ini yakni memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif, disebut demokrasi parlemen. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif atau parlemen. Lalu ada demokrasi Islam, seperti yang kita tahu demokrasi Islam atau bisa disebut dengan kekhilafaan. Bentuk demokrasi ini berdasarkan pada hukum Islam dalam menjalankan kebijakan publik. Lalu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Lanjut yakni pada bab 10, konsep dan urgensi penegakan hukum. Urgensi berasal dari bahasa Inggris yakni urgent, yang berarti mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum?
seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaannya hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak-hak dan kewajibannya. Lalu pada bab 11, yakni konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, atau itu bahasa Jawa, yang artinya pandangan sementara. Kata-kata Nusantara merupakan gabungan dari kata nusa yang berarti pulau dan antara. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antara kelompok dan konteks sosiologi, politis, serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma etika, moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, kewilayahan tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Lalu pada bab 12, yakni konsep dan urgensi ketahanan negara. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam pemanfaatan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang lingkup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana dan sarana pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa atau Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam ataupun dari luar. Kondisi ini dibina terus-menerus dan sinergi mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan nasional. Yang terakhir, bab 13, yakni anti korupsi. Pemerintah melalui KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan kampanye anti korupsi ke lembaga pendidikan. Jasinfo untuk Indonesia berada di posisi 102 dari 180 negara yang disurvei. Kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah dengan penyesuaian konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan terkait, dari mulai sekolah dasar. Pelaksanaan pendidikan ini mulai digalakkan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, budaya korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Yang kedua, jikalau tidak segera dilakukan, maka akan terus berlanjut budaya korupsi ini sejak dini mungkin. Lalu yang ketiga, harus menanamkan budaya anti korupsi sejak kita kecil. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.